wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mempelajari mengenai beriman kepada hari akhir. Sebelumnya, siapa yang tahu beriman kepada hari akhir itu merupakan rukun iman yang keberapa? Ya, kamu lihat. Ya, benar. Jadi, beriman kepada hari akhir itu merupakan rukun iman yang kelima. Kemudian, siapa yang tahu juga apa itu beriman kepada hari akhir? Siapa yang tahu? Ayo, tunjuk tangan aja. Menurut pendapatnya masing-masing. Nggak ada? Nggak ada. Jadi, beriman kepada hari akhir yaitu meyakini bahwa seluruh alam semesta termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Kehancurannya seperti apa? Kehancuran yang benar-benar hancur, tidak ada lagi yang akan tersisa di dunia ini. Kemudian kiamat atau hari akhir ini akan ditandai dengan ditiupnya trompet atau sangkakala oleh malaikat Israfil. Kemudian adapun dalil nakli tentang beriman kepada hari akhir ini yaitu yang pertama Quran surah Al-Qari'ah ayat 4 sampai 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yaqumun nasu kal farasil mabsus wa taqumul jibalu kal ihmil manfus. Yang artinya pada hari itu manusia akan seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti gunung yang dihamur-hamurkan. Lalu surah-surah lain seperti Quran surah Al-Hajj ayat 7, Quran surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2, kemudian Quran surah Al-Jum'ah ayat 68 dan Quran surah Al-Muzammil ayat 18. Atau adik-adik sekalian bisa melihat di Al-Qur'annya masing-masing. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Lanjut kita. Kemudian di sini ada dua macam hari kiamat. Ada yang tahu apa itu? Ada. Ini dulu. Kiamat kecil dan kiamat besar. Ya benar. Kiamat kecil dan kiamat besar atau kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat kecil itu adalah kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Banjir. Ya benar, banjir. Terus? Benar. Lagi? Ada lagi? Ya seperti tsunami, gempa bumi, atau orang yang meninggal karena sakit, karena kecelakaan dan lain sebagainya. Kemudian kiamat kubro atau kiamat besar itu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Nah, ini tuh peristiwanya seperti gunung-gunung yang seperti bulu yang berhambur-hamburan. Bayangkan gimana gunung yang saat ini kita lihat kokoh, nggak mungkin berterbangan seperti bulu-bulu, nanti di akhirat akan berhamburan seperti bulu-bulu. Itulah kuasa Allah. Kemudian lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Laut itu akan meluap ke daratan dan menjadi panas. Lalu langit terpecah belah. Kemudian matahari digulung. Maksud matahari digulung itu saat hari kiamat, matahari tidak akan ada lagi. Dunia ini akan gelap gulita. Kemudian seperti itu. Kemudian bintang-bintang akan berjatuhan. Bintang-bintang akan berjatuhan, lalu seluruh benda-benda langit yang ada di luar angkasa akan bertabrakan satu sama lain, lalu jatuh ke bumi. Kemudian manusia-manusia di sini pun nanti akan berterbangan seperti laron atau anai-anai yang tidak memiliki arah. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kemudian ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah. Kemudian setelah hari akhir atau hari kiamat, manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di akhirat. Tahapannya itu ada sebagai berikut. Yang pertama, alam barzah atau alam kubur. Alam barzah atau alam kubur merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau bisa disebut batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di sini manusia akan bertemu malaikat munkar dan nakir. Terus manusia diapain di situ? Ada yang tahu? Diapain rupanya? Ditanyain apa aja? Kayak mana? Jadi manusia akan
ditanyai dan diperiksa oleh malaikat mungkar dan nakir. Jadi di sini mereka akan ditanyai. Pernah mendengar apa yang ditanya? Gak pernah. Seperti ditanya, pertama, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Dan apa agamamu? Terus nanti kita juga ditanyai, selama hidup benda ini, kenapa kau bisa beli benda ini? Untuk apa? Ditanyai seperti itu. Misalnya kita punya cincin. Cincin itu untuk apa? Kenapa dibeli? Gunanya untuk apa gitu? Selama hidup pokoknya kita ditanyai apa benda-benda atau amal-amal apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Jadi itu akan ditanyai sedetail-detailnya oleh malaikat mungkar dan nakir. Kemudian yang kedua yaitu Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur dengan tanda ditiupkannya sangkakala kedua oleh malaikat Israfil. Dan di sini manusia akan diberikan catatan yang rinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatan apa? Catatan amal, perbuatan baik dan buruknya. Jadi, ketika manusia mendapatkan catatan amal yang lebih banyak, amal baik yang lebih banyak, maka dia akan merasa senang. Sebaliknya, jika manusia itu memiliki catatan amal buruk yang lebih banyak daripada amal baiknya, maka dia akan merasa cemas dan akan takut atas keadilan Allah yang Allah berikan nantinya. Kemudian yang ketiga yaitu Yaumul Mahsyar atau hari dikumpulkannya manusia yang telah dibangkitkan dari alam kubur di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar. Jadi di Yaumul Mahsyar ini manusia akan dikumpulkan setelah dibangkitkan dari alam kubur. Nah, manusia itu dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir zaman nanti manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan di Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar ini kita ngapain? Di Padang Mahsyar ini kita menunggu keadilan dari Allah, menunggu keputusan dari Allah atas amal-amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Dan di Yaumul Mahsyar ini itu terasa sangat panas, seperti matahari sejengkal di kepala kita. Mungkin kita akan meleleh sampai nanti berwujud lagi, meleleh lagi, berwujud lagi gitu. Jadi pun nanti setelah di Yaumul Mahsyar manusia itu bentuknya akan berbeda-beda, nggak utuh lagi seperti manusia. Itu sesuai dengan amal perbuatannya. Dan yang keempat yaitu Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab. Yaumul Mizan yaitu hari ditimbangnya amal perbuatan manusia, dan Yaumul Hisab yaitu hari dihitungnya amal perbuatan manusia. Jadi segala perbuatan amal baik dan buruk manusia akan ditimbang dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah ditimbang dan dihitung, manusia akan menerima balasan dari Allah sesuai dengan amal perbuatannya. Dan disinilah akan ditentukan kita ke arah mana, ke arah surgakah atau nerakakah. Jadi bagi manusia yang memiliki amal perbuatan baiknya lebih berat daripada amal buruknya, maka otomatis Allah akan memberikan balasan atau ganjaran berupa surga dan kenikmatan. Maka sebaliknya, jika manusia itu lebih berat timbangan amal buruknya daripada amal baiknya, maka Allah akan memberi balasan juga, balasan yang setimpal, yaitu siksaan di api neraka. Dan jangan lupa api neraka dan surga itu banyak tingkatannya. Jadi ketika dosa itu tidak bisa diampuni lagi, maka manusia akan berada di tingkat api neraka paling bawah gitu. Jadi seperti itulah. Lalu di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada berapa tingkatan surga dan neraka? Ada 7 tingkatan masing-masing. Ada 7 tingkatan surga dan neraka. Pokoknya surga yang paling atas adalah surga yang paling indah. Kemudian neraka yang paling bawah adalah neraka yang paling panas. Tapi ingat, pengikut Rasulullah sebanyak apapun dosanya pasti nanti akan masuk surga. Jadi ingat itu. Jadi ketika kita manusia saat ini kita mengerjakan amal baik sekecil ujung kuku atau sebiji darah pun akan diperhitungkan.
Jadi ketika ditimbang ini kita mau masuk api neraka nih, tapi karena ada amal kita yang seujung kuku ini nggak jadi kita bisa masuk surga. Begitu pula sebaliknya, ketika kita sudah mau berjalan ke arah surga, tapi ketika ada amal perbuatan kita yang seujung kuku ini, maka kita nggak jadi masuk surga. Allah akan memberi balasan atau hukuman, baik sekecil apapun hukum kejahatan atau amal buruk apa yang kita lakukan itu akan dibalas sekecil apapun. Jadi bagi kita berhati-hatilah untuk berbuat jahat. Jadi ingat lagi bahwa kita hidup di dunia ini untuk beribadah. Olah-olah kita akan mati besok. Jadi intinya beriman kepada hari akhir ini perlu kita amalkan. Kenapa? Beriman kepada hari akhir, kita percaya bahwa suatu saat dunia ini akan hancur. Ketika dunia akan hancur, apalah yang akan kita bawa ke akhirat. Jadi selagi kita diberi kesehatan, kita diberi kenikmatan, maka gunakanlah atau luangkanlah waktu kita untuk banyak-banyak beribadah. Beribadah seperti sholat, mengaji, belajar juga merupakan ibadah. Lalu banyak-banyaklah berbuat baik atau beramal soleh. Karena itulah yang akan menolong kita di akhirat kelak. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Nah, untuk sudah paham? Sudah paham? Enggak. Nah, kalau gitu saya akan bertanya. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, apa contoh-contoh dari kiamat kecil atau kiamat subuh tadi? Siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa? Contoh dari kiamat subuh, kiamat kecil. Siapa yang bisa jawab? Bencana alam seperti tsunami, longsor, gempa bumi, ya, kecelakaan. ya bisa seperti itu. Jadi kematian atau kiamat subuh ini kematian yang hanya menimpa sebagian umat manusia, seperti tadi bencana alam seperti contohnya tanah longsor, gempa bumi, banjir, gunung meletus dan lain sebagainya. Kemudian untuk kiamat kubro, ada yang bisa menjelaskan atau mengulangkan kembali apa yang saya jelaskan tadi? Alam semesta akan hancur. Ya, terus Datangnya Ya'juj Ma'juj. ya bisa jadi. Matahari terbit dari barat. Ya, itu adalah contoh-contoh dari akan terjadinya hari kiamat. Itu adalah contoh dari tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Tapi ketika hari kiamat tiba, seperti ini, gunung-gunung akan terangkat dan akan terbang seperti bulu-bulu yang berhamburan. Kemudian tidak ada lagi matahari. Dunianya akan sangat gelap gulita. Kemudian langit pun akan runtuh atau terpecah belah. Jadi bintang-bintang atau meteor-meteor yang ada di luar angkasa akan berjatuhan ke bumi. Maka bumi ini tidak ada lagi bentuk yang mungkin. Jadi itulah contoh dari peristiwa kiamat kubro atau kiamat besar. Ada lagi? Ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana? Ada. Terus saya akan bertanya lagi. Di alam barzah kita diapain? Apa kerja kita di sini? Ditanya-tanya tentang kehidupan kita sehari-hari. Harta benda oleh malaikat mungkar dan nakir. benar. Jadi di alam barzah ini kita akan ditanyai oleh malaikat mungkar dan nakir tentang perbuatan kita selama hidup di dunia. Kemudian saya akan bertanya lagi di Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab kita diapain? Ditimbang. Apanya ditimbang? Amalnya. Amalnya. Terus habis ditimbang diapain?
Ya, setelah ditimbang dan dihitung amal kita, maka itulah kita akan ditentukan masuk neraka atau masuk surga. Jadi seperti itu. Jadi inilah pelajaran kita tentang hari ini. Jadi intinya berimanlah kepada hari kiamat untuk mengingatkan kita akan kematian, bahwa bumi ini akan hancur. Maka siapkanlah amal-amal terbaik kita di dunia ini. Siapkanlah amal-amal kita pokoknya. Jadi itulah yang akan menjadi bekal kita nanti di akhirat kelak. Itulah yang akan menolong kita di akhirat kelak. Demikianlah pelajaran hari ini, semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.